Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mas Bro dan Mbak Bro, dan terutama buat pasukan anti skip iklan. Saya ucapkan terima kasih udah selalu hadir ya. Dan di pagi hari ini ada motor Supra lawas, Supra All. Untuk motor ini keluhannya yaitu ada di bagian mesin. Di bagian mesin kalau digas sedikit ada suara klotak-klotak di bagian bak koplingnya. Nah, kurang lebih penyakitnya seperti ini nih. Nah, jadi di sini suaranya kayak ada baut yang lepas. Dan saya mau cek dulu untuk di bagian oli. Olinya masih memenuhi standar volumenya apa enggak? Kalau standar kan biasanya nempel di bagian sini. Coba kita cek olinya dulu. Barangkali olinya habis. Kalau oli ini masih memenuhi standar volume ya, sekitar 800. Nih di garis ini nih, oli masih jos. Sekarang sebelum dibongkar kita cek apakah oli naik ke head apa enggak. Perhatikan bro, di sini kalau ada oli nyembur ke atas berarti olinya naik. Oke, untuk oli naik ke atas ini masih bagus. Tinggal bongkar bak koplingnya. Nah, oke teman-teman. Ini di bagian kopling ya. Udah saya bongkar. Ini ada lahar. Lahar yang terkoneksi dengan penekan per kopling. Ini laharnya ada sedikit kurang halus. Jadi di tangan itu kretuk-kretuk ya, ini lahar. Terus di bagian ini, di bagian gear kopling, gear kopling ini enggak terlalu kocak ya, ini standar masih bagus. Terus kita cek di bagian hose kopling. Di bagian hose kopling kita periksa juga apakah kopslak bro. Nah biasanya kalau yang udah parah ini ada spasinya ini. Coba kita putar-putar bro. Nah ini masih bagus. Di bagian tutup kopling ini juga kayaknya masih bagus sih, nggak ada tanda-tanda yang kegesrek. Di bagian apanya masih bagus.
Nah, terus di bagian area hose kampas ganda, di bagian sini kenceng, di bagian bawah kenceng, di bagian sini kenceng. Terus dudukan untuk karet kecil di sini, ini juga masih oke, nggak ada yang koclak. Saya kira ini juga masih bagus. Terus rumah kampas kopling ini saya kira masih bagus ya. Ini plat kopling juga masih jos. Kopling ganda, oh iya, cek di bagian kopling ganda dulu. Di bagian kopling ganda ini spasinya oke. Spasinya oke. Cek oke, kayak gini bro, sorry. Nah, ini masih bagus nih, nggak kayak Supra 125 Fi yang kemarin bro. Ini masih kenceng. Ini spasinya juga belum terlalu blek banget, masih bagus. Terus di bagian sini, nah ini bro, ini nih. Di sini untuk loncengnya ini baru. Terus ini paku keling juga masih baru-baru ya. Nih, terlihat paku keling baru nih. Akan tetapi di sini ada spasi bro. Kalau spasi ke kiri sama ke kanan ini enggak ada. Yang ada spasinya diputar ke arah atas sama bawah. Ini ada spasi. Coba kalian perhatikan, kalian dengarkan baik-baik. Dengar suaranya nggak? Di bagian sini saya megangi yang erat ya. Di sini soalnya juga gerak, tapi ini geraknya ada pairnya nih. Nah, dipegangi tangan kayak gini. Ini kan nanti diam. Kita gerakkan lagi bro. Nah ini nih asal suara dari mesin yang tadi berisik. Karena kalau misalkan ketika gas ditambah, gas naik, nanti si kampas ganda ini kan akan melebar ya, akan melebar setelah mengunci di sini. Nah kayak gini nih prosesnya nih. Setelah mengunci biasanya kan akan nempel sama mangkok ganda. Nah karena mangkok gandanya udah mulai oblak, jadi ketika akan menempel itu si mangkok ganda ada jeda suaranya nih kayak gini, letuk. Nah ini asalnya dari ini suara mesin yang tadi. Dan untuk mengakali rumah kopling yang oblak ke atas ataupun ke bawah, nanti di bagian sini akan saya las 3 titik ya, 1, 2, 3. Mangkok ganda yang sudah saya las 3 titik ya, 1, 2, 3. Dan ini pastinya kuat banget bro. Oke, sekarang kita tinggal rakit kembali dan cek suaranya.
Dan untuk bagian bak kopling ini sudah saya rakit. Kita cek untuk suaranya kayak apa ya bro. Aku juga penasaran bro, sembuh apa enggak. Kalau misalkan nggak sembuh ya kita bongkar lagi. Itu udah juga resiko yang namanya bengkel ya kayak gitu bro. Oke, kita cek. Nah, kurang lebih suaranya seperti ini nih. Kita naikkan RPM-nya, apakah masih timbul suara geletuk-geletuk ya. Nah, oke, untuk penyakitnya ini udah sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin, penyakitnya sembuh. Dan penyebabnya yaitu di bagian mangkok kopling yang oblak karena paku kelingnya itu nggak sepan sama lubang mangkok koplingnya. Oke bro, semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dari saya Bro Ahmad 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.